Eits, jangan lupa tekan loncengnya ya guys, biar tahu informasi terbaru dari kami. Music Sergio on the track. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Esi 1B akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang pengertian pasar persaingan sempurna. Nah, apa sih pasar persaingan sempurna itu? Nah, sebelum kita mengenal apa itu pasar persaingan sempurna, ada baiknya kita mengenal apa itu pasar. Pengertian pasar sendiri. Pasar adalah tempat atau sarana bertemunya penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Oke, setelah kita tadi mengenal apa itu pasar, kita masuk kepada materi kita, yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran yang ditandai oleh jumlah konsumen dan produsen yang sangat banyak dan tidak terbatas. Nah, pasar persaingan sempurna merupakan pasar atau industri yang dicirikan oleh perusahaan kecil yang banyak jumlahnya dan membuat produk yang sama. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Pasar sempurna. Pasar disebut persaingan sempurna jika yang pertama, terdapat jumlah yang besar. Terdapat jumlah yang besar, penjual dan pembeli komoditif sehingga tindakan seorang individu tidak dapat mempengaruhi harga komoditi tersebut. Pasar persaingan sempurna. Pertama, homogenitas produk. Semua perusahaan memproduksi barang yang homogen, produk yang mampu memberikan kepuasan kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya. Di pasar persaingan sempurna, pertama, homogenitas produk. Semua perusahaan produk memproduksi barang yang homogen, produk yang mampu memberikan kepuasan kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya. Adalah pengambilan harga. Pengambilan harga atau free share taker berarti suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Apapun tindakan perusahaan dalam pasar, ia tidak akan menimbulkan perubahan ke atas harga pasar yang berlaku. Perusahaan relatif kecil. Perusahaan dalam industri pasar dianggap memproduksi efisiennya biaya rata-rata rendah. Kendati pun demikian, jumlah output setiap perusahaan secara individu dianggap relatif kecil dibanding jumlah output seluruh pasar perusahaan dalam industri. Perusahaan relatif kecil. Perusahaan dalam industri dianggap berproduksi efisien, biaya rata-rata rendah. Kendati pun demikian, jumlah output setiap perusahaan secara jumlah output seluruh perusahaan dalam industri. Keempat, menghasilkan barang serupa. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Selanjutnya, perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar atau price taker. Perusahaan menjual produknya dengan berpatokan pada harga yang ditetapkan pasar atau price. Terdapat banyaknya perusahaan di pasar. Sifat inilah yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Sifat ini meliputi dua aspek, yaitu jumlah perusahaan sangat banyak dan masing-masing perusahaan adalah relatif kecil atau dibandingkan dengan keseluruhan jumlah perusahaan di dalam pasar. Kelebihan dan kelemahan pasar persaingan sempurna. Kelebihannya, pertama, harga jual dan barang dan jasa adalah yang termurah. Yang kedua, jumlah output paling banyak sehingga rasio output per produk maksimal. Ketiga, masyarakat merasa nyaman dalam mengkonsumsi. Yang keempat, pembeli sangat mengetahui harga pasar sehingga sangat kecil terjadi kerugian. Kelemahannya, yang pertama, kelemahan dalam hal konsumsi. Yang kedua, kelemahan dalam pengembangan teknologi. Yang ketiga, konflik efisiensi keadilan. Yang
Yang selanjutnya hanya terdapat satu atau dua industri. Yang kelima, terdapat faktor internal yang tidak diperhitungkan dalam posisi. Yang keenam, tidak ada barang subsidi yang karena bersifat homogen. Yang ketujuh, pasar persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Yang kedelapan, pasar persaingan sempurna membatasi pilihan konsumen. Yang kesembilan, biaya dalam persaingan sempurna cenderung lebih tinggi. Yang terakhir, distribusi pendapatan tidak merata. Oke, cukup sekian, terima kasih. Demikian penjelasan dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.